Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Aljabar Linear Elementer bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai K supaya matriks A ini punya inverse. Gimana caranya? Ya, pas sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita pengen, kalau misalkan A punya inverse, berarti determinannya harus nggak boleh sama dengan 0. Berarti kita punya matriks A ya. Kita punya matriks A di sini sama dengan min 3 min 2 min 2 K min 2 supaya matriks ini punya inverse ya. Berarti determinan A itu harus tidak boleh sama dengan 0 teman-teman ya. Nah, berarti determinan A ini kan apa? Ini karena matriks 2 kali 2 ya mudah ya nyarinya. Ini jadi K min 3 dikali K min 2 ya. Lalu dikurang min 2 kali min 2 ya, ini dijabarin aja ya teman-teman ya. Ini dijabarin jadinya apa? K kuadrat min 5K plus 6 ya, dan ini dikurang min 2 kali min 2 4, jadi sama dengan apa? K kuadrat min 5K plus 2 ya. Ini harus tidak boleh sama dengan 0 teman-teman ya. Terus gimana cara carikannya? Ini persamaan kuadrat, berarti kita bisa pakai rumus ya, ABC ya. Rumus ABC ini berarti K1 K2 ya. K1 2 itu bisa kita dapat melalui apa? Ini kan ke rumus ya, ini ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Di sini B-nya siapa? B-nya min 5 ya. Ini B, ini C-nya, A-nya 1 ya. Ini A-nya. Berarti udah kita substitusi aja sih, teman-teman. Ini jadi min B-nya min 5. Nah, kayak gitu ya. Plus minus akar B kuadrat. Berarti min 5 kuadrat dikurang 4A. A-nya 1, C-nya 2. Nah, kayak gitu ya. Dibagi sama 2A, A-nya 1 gitu. Jadi sama dengan berapa? 5 plus minus akar 25 ya, min 5 kuadrat kan 25 ya, dikurang 4 kali 2 8 per 2 gitu, dan ini sama dengan 5 plus minus berapa ya, 25 kurang 8 itu sama dengan 17 ya, 17 per 2. Jadi teman-teman, supaya matriks A ini punya inverse, berarti ini nggak boleh, K-nya nggak boleh bernilai 5 plus akar 17 per 2 sama 5 min akar 17 per 2, iya gak? Kalau misalkan kita masukin K-nya ini kan jadi 0 ya determinannya kan, nggak boleh gitu. Makanya nanti nilai K yang memenuhi supaya A ini punya inverse ya, yang bagian A ini adalah ya ini 5 plus akar 17 per 2 atau 5 min akar 17 per 2. Kita lanjut yang ke B ya, kita pengen mencari nilai K supaya matriks A ini punya inverse. Berarti kita cek determinannya harus tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti determinan A, ya ini yang bagian B ya. Determinan dari A, ya ini kan sama-sama matriks A ya, cuma kita yang B ya. Itu sama dengan apa? Ini kan ya udah kayak karena matriks 2 kali 2 tinggal kali aja kan. K dikali K dikurang 2 dikali 2 ya. Sama dengan apa? K kuadrat min 4. Sorry, min 4 ya, tidak boleh sama dengan 0 kan. Nah, K kuadrat min 4 kan apa? Sama kayak apa? K min 2 K plus 2 nggak sih? Ya nggak? Tidak boleh sama dengan 0. Berarti K-nya ini nggak boleh sama dengan 2 atau K-nya nggak boleh sama dengan min 2, ya nggak? Kalau misalkan kita masukin ya K-nya 2 sama min 2 determinannya 0, berarti dia nggak punya inverse. Berarti supaya matriks A ini punya inverse, berarti K-nya nggak boleh sama dengan 2 atau K-nya nggak boleh sama dengan min 2. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita punya soal pada masing-masing bagian. Tentukan determinannya jika diketahui A adalah matriks 3 kali 3 dengan determinan A sama dengan 7. Jadi kita cuma punya informasi bahwa matriks itu 3 kali 3 dan determinannya itu 7. Kita pengen mencari, coba yang A dulu ya, determinan dari 3A. Nah, ingat teman-teman, kita punya sifat ini teman-teman, bahwa determinan dari K dikali A di mana K ada konstanta adalah K pangkat N determinan A, di mana N ini adalah ukuran dari si A teman-teman. Tadi ukurannya berapa? 3 kali 3 kan? Berarti ini sama dengan apa? Ya, 3-nya dikeluarin kan? Kayak difaktorin gitu. Berarti ini 3 pangkat. Oke, pangkat ukuran dari matriksnya. Matriksnya pangkat ukuran 3 juga nih. 3 pangkat 3 dari determinan A. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan 3 pangkat 3 ini kan berapa? 27 ya. 27 determinan A. Tapi kita tahu bahwa determinan A ini berapa?
7 teman-teman. Berarti 27 dikali 7 berapa tuh? 7 kali 7 9, 7 dikali 2 14, 18. Nah ya, jadi 189 kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke bagian B ya. Berarti kita mau mencari determinan A inverse. Nah, teman-teman, kita punya teorema 2.3.4 bahwa determinan AB A dikali B itu sama dengan ya kita pisah, kita hitung masing-masing terus kita kali determinan A dikali determinan B gitu. Nah, kita mau mencari determinan A inverse teman-teman. Nah, gimana caranya? Mungkin aku turunin dulu rumusnya ya. Bahwa kita dengan memanfaatkan ini ya, A inverse dikali A ini sama dengan apa teman-teman? Determinan A inverse dikali determinan A kan. Tapi kan kita tahu bahwa A inverse kali A ini apa? Matriks identitas gak sih? Ya determinan I ya, determinan I teman-teman. Dan kita tahu bahwa determinan I ini adalah 1. Ya, jadi ini sama dengan ini teman-teman. Jadi determinan A inverse kali determinan A itu sama dengan 1. Dengan kata lain nanti determinan A inverse ya, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A gitu ya. Jadi ini sama dengan apa? 1 per determinan A gitu ya. Oke, tapi kita tahu bahwa determinan A ini sama dengan 7. Jadi kita dapat bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per 7. Lanjut yang ke C. Yang ke C ini kita pengen mencari determinan dari 2A inverse teman-teman. Ya, kita pakai aturan yang pertama dulu. Ada 2 di depan. Kalau ada 2 di depan gimana? Ya kita faktorin, kayak difaktorin kan. Kita faktorin 2. Cuma ingat pangkat N. Ukurannya siapa? Ukurannya 3 nih. Ukuran berarti pangkat 3. Pangkat 3. Determinan dari A inverse. Dan determinan A inverse ini tadi kita udah dapat ya. Berapa? 1/7 yang bagian B ini. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 per 7 sama dengan 8 per 7. Ya. Oke, kita lanjut yang ke D. Yang ke D ini kita pengen mencari determinan dari 2A terus inverse. Nah, gimana tuh? Nah, kita bisa pakai sifat yang teorema 234 yang udah diturunin ya. Yang dengan kata lain kita dapat yang ini nih. Yang ini. Berarti ini sama dengan apa teman? 1 per determinan 2A. Ya, kayak gitu. Ya. Dan ini sama dengan 1 per determinan ada 2 di depan. Ya, keluarin aja 2-nya. Cuma pangkat N. N-nya adalah ukuran matriks yaitu 3 gitu. 3 dikali determinan A. Dan ini sama dengan 1 per 8 dikali 7 ya. Determinan A 7 ya. 2 pangkat 3 8 berarti 1 per 56.